Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Lukman Bahri dengan NIM 701220140 dari kelas 2D Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang cara menyelesaikan atau menganalisa soal regresi linear di Excel. Sebelum masuk ke dalam cara menyelesaikannya, yang pertama kita itu membutuhkan toolpack, yaitu data analisis. Nah, cara untuk memunculkannya yaitu bisa masuk ke dalam menu file. Nah, kita masuk ke more option. Sini kita masuk ke add-ins. Kita go. Nah, di sini tinggal kita centang untuk analisis toolpack-nya. Lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul di sini data analisis. Nah, data analisis ini yang berguna untuk menganalisa data regresi linear kita nanti agar menjadi suatu tabel. Nah, kita masuk ke dalam soal. Dari tabel berat badan siswa di bawah, carilah nilai korelasi, nilai koefisien. Oke, nilai korelasi ini nilai yang menunjukkan seberapa kuat X terhadap Y. Kalau nilai koefisien ini seberapa kuat juga, maksudnya hubungan X dengan Y itu berapa persen. Kalau nilai signifikansi itu seberapa signifikan nilai X itu mempengaruhi nilai Y. Dan kita akan mencari persamaan regresinya. Oke, baik. Yang pertama, tadi kita masuk. Di sini ada data-data, nama siswa, ada kalori per hari siswa yang makan. Nah, di sini ada berat badan siswa. Jadi kita akan mencari hubungan antara data tersebut. Ya, pertama kita pencet dulu data analisis yang sudah kita munculkan tadi, toolpack-nya. Kita tunggu loading. Oke, kalau sudah muncul, di sini kita cari regression atau regresi ini ya, bahasa Inggrisnya. Kita pencet OK, kita launch. Nah, di sini input Y range. Jadi kita akan menginput data ini masuk ke dalam sini, yaitu dengan cara nih ada tanda panah. Nah, lalu kita hold semua, masukkan data tersebut, di shift aja semua dari Y-nya sampai paling bawah. Kalau sudah, kita setting ini. Lalu untuk X-nya lagi ya, input X-nya. Oke, kita masukkan lagi data X-nya dari atas ya, dari X-nya. Oke, sampai paling bawah. Masukkan. Oke, udah masuk. Nah, di sini karena kita masukkan dengan X dan Y-nya, maka kita tulis label. Lalu outputnya kita bikin di mana ya? Kita bikin di sini aja ya. Ntar. Jadinya rusak. Outputnya kita bikin di sini. Dia keluar di sini. Sorry. Nah, nanti akan keluar di sini. Oke. Udah, tinggal kita pencet OK. Nah, ya udah keluar ya di sini ya. Ntar kita baikin dulu, naikin ke atas biar bisa kebaca semua. Nah, oke, baik, di sini kita akan menganalisa data-data ini. Ini udah menjadi data regresi. Kita akan menganalisa. Nah, ini kita besarkan dulu agar terlihat rapi. Ini pencet seperti ini ya, agar kata-kata yang terpotong seperti ini itu
terbaca semua. Diklik 2 di bagian ujung-ujungnya ini. Nah, ini udah terbaca semua. Nah, yang pertama kita tadi akan mencari nilai korelasi. Nah, atau seberapa kuat data X itu mempengaruhi data Y, atau kalori yang dimakan tiap hari itu seberapa kuat sih dengan mempengaruhi berat badan seorang siswa gitu. Nah, kita lihat itu dari multiple R. Nah, kita multiple regression. Di sini 0,95. Ntar kita lihat dulu. Nah, di sini kita mempunyai kategori korelasi. Kita buat dulu ya kategori korelasinya. Nah, kategori korelasi. Kategori korelasi. Itu 0,00 sampai 0,199 itu, maaf, tutup. Ntar nih kelebihan. Oke. Nah, itu termasuk sangat rendah ya. Oke, lanjut. Sini ke 0,20 sampai 0,399 itu rendah nilainya. Oke. Lalu di sini 0,40 sampai 0,599 itu termasuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya di sini 0,60 sampai 0,799 itu termasuk ke dalam kategori kuat, dan 0,80 sampai 1 ya, sampai 100 di sini kita bikin itu termasuk dalam kategori sangat kuat. Oke. Nah, sudah kita buat ini kategori korelasi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, multiple R ini itu menunjukkan nilai korelasinya. Jadi ini termasuk nilai korelasi. Oke. Nah, nilai korelasinya berapa? 0,95. Kita lihat di dalam tabel kategori korelasi. Nilai korelasi dari data ini berapa? Kuat, sedang, atau enggak kah? Nah, di sini 0,95. Berarti itu masuknya ke dalam sini ya. Dari 0,80 sampai 1. Itu termasuk dalam sangat kuat. Berarti nilai korelasi tersebut sangat kuat mempengaruhi data Y. Nah, yang kedua kita akan mencari, ini kita buat A-nya dulu. A, nilai korelasi sangat kuat ya. Nah, yang B itu ada nilai koefisien. Nilai koefisien itu dilihat dari adjusted R square. Nah, jadi nilai korelasi itu ini. Nah, ini adalah nilai koefisien C. Maaf. Nilai koefisiensi. Nah, jadi nilai koefisiensi itu 0,89 ya. 0,89. Ini B. Nilai koefisiensi. Oke. Nah, jadi nilai koefisiensi ini 0,89 itu kalau kita ubah menjadi persen itu sama dengan 89%. Nah, jadi
data X ini mempengaruhi data Y itu sebesar 89%. Besar ya, makanya di sini dikatakan sangat kuat karena persentasenya juga sangat besar. Nah, untuk persentase yang lainnya atau itu dari beberapa faktor lainnya. Nah, lanjut. Di sini kita akan mencari nilai signifikansi. Nah, untuk nilai signifikansi itu kita bisa melihat dari signifikan F. Nah, ini kita ambil dari data F ini. Jadi ini merupakan nilai signifikansi. Oke. Ini kita buat dulu C, nilai signifikansi. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu kalau kurang dari ini, nilai signifikansi itu kalau kurang atau lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Nah, kalau dia lebih kecil itu adanya pengaruh yang signifikan. Kalau dia lebih besar, nah di sini kan nilai signifikannya lebih besar ya dari 0,05. Jadi ini jelaskan bahwa nilai signifikansinya adanya pengaruh yang signifikan, sangat signifikan ya, karena dia lebih besar dari alfa 0,05. Sangat-sangat signifikan, oke. Nah, lanjut kita akan melihat di sini D, persamaan regresi. Jadi persamaan regresi itu bisa kita cari dari tabel koefisien ini. Nah, tabel koefisien ini ya. Jadi disinilah kita akan mendapatkan tabel koefisien D. Ini persamaan regresi. Atau itu biasanya disimbolkan dengan Y ya, dengan Y sama dengan oke. Y sama dengan entar. Nah, Y sama dengan itu data yang di atas ditambah dengan kalori per hari atau X-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan 2,60 apa kita tambah dengan 0,148. Nah, maka akan kita dapatkan persamaan regresinya yaitu sebesar 2,608 ditambah 0,148 ya. Jika X-nya 0, nah karena X-nya itu positif, maka ketika X-nya itu naik menjadi 1, Y-nya itu akan naik sebesar 0,148 ya. Nah, mungkin sekian video atau penjelasan materi tentang ini ya, regresi dengan menggunakan Excel, cara menyelesaikannya. Nah, itu tinggal kita cari nilai-nilai ini. Nah,
kita masukkan, kita cari. Jadi kita harus tahu kalau multiple R ini adalah nilai korelasi. Adjust R score ini nilai koefisien, dan signifikansi ini nilai signifikan, dan bersama regresinya itu bisa kita dapat dari koefisien. Nah, jadi disimpulkan bahwa data X atau kalori per hari itu sangat mempengaruhi berat badan setiap siswa. Nah, mungkin kesimpulannya begitu. Jadi segitu saja videonya dari saya. Mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.